Baik, setelah kita membuka template untuk project baru menggunakan construction template, tampilannya seperti ini ya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu user interface pada saat si template project itu dibuka. Tampilannya seperti ini, kita mulai dari bagian atas. Di sini ada yang namanya custom quick access toolbar, di mana kita bisa mengcustom ya si toolbar yang sering kita gunakan. Nanti tak harus kita membuka menu tab ya, jadi langsung di sini kita langsung klik saja. Seperti yang sudah default di sini untuk pengeprintan atau save, open project, terus memberikan dimensi ya, terus memberikan anotasi tag, kemudian memberikan teks dan menampilkan view 3D. Nanti bisa di sini tanpa harus kita membuka tab lagi. Oke, di sini namanya adalah Quick Access Toolbar. Di Quick Access Toolbar pun kita bisa mengcustomasi penggunaannya gitu. Item-item mana yang akan kita sajikan untuk di Quick Access Toolbar tersebut gitu, supaya mempermudah kita dalam pengoperasian atau pengerjaan project yang kita kerjakan. Oke, setelah Quick Access Toolbar, kita lanjut ke menu tab. Untuk di menu tab sendiri, ini diawali dengan menu file, di mana ini pada umumnya ya, untuk software-software di sini disediakan submenu dari new open project atau new open family atau new dari project maupun new family gitu ya. Nah, di sini ada conceptual mesh, data block, annotation symbol, terus kita bisa save, ya export, print, dan close project kita untuk di menu tab. Kemudian di sini ada menu arsitektur. Nah, untuk menu arsitektur sendiri di sini yaitu menu-menu yang digunakan untuk pemodelan disiplin struktur, mulai pemodelan tembok, terus pintu, ada jendela ya sama komponen-komponen custom. Nanti kita bisa modelkan menggunakan di menu arsitektur. Kemudian kolom pun kolom arsitektur ya, nanti untuk pemodelan atap menggunakan roof ya, ceiling atau plafon, terus lantai. Nanti teman-teman bisa menggunakan fitur di menu arsitektur. Begitupun di sini ada tipe-tipe circulation seperti di railing, rem, tangga, terus model menambah tag 3D. Kemudian ada room tag ya yang berkaitan dengan kearsitekturalan. Nanti ada di sini membuat opening untuk dari komponen-komponen arsitektur, terus menentukan datum ya, nanti yang pasti awalan kita akan bahas untuk memulai project itu adalah datum. Dan ini untuk meng-set work plan. Oke. Kemudian di sini ada menu struktur ya, di mana di sini kita membuat balok, wall struktural, kemudian kolom struktural dan floor struktural, truss, dan lain-lain yang berkaitan dengan struktur, foundation, terus reinforcement, pembesian ya, terus komponen-komponen objek dari struktur nanti pun bisa dibuatkan di sini menggunakan place komponen maupun modeling place, yang nanti secara jelas saya akan sampaikan bagaimana penggunaan dari place komponen dan modeling place. Kemudian di sini pun seperti yang di menu arsitektur sama lah. Di sini untuk opening, datum, book plan. Kemudian di sini di menu baru untuk di 2020 kalau nggak salah. Di sini udah ada steel ya, pembuatan pemodelan steel, terus precast sistem ini untuk pemodelan untuk disiplin MEV. Nanti bisa teman-teman modelkan di sini gitu. Mulai pemodelan HVAC, fabrication-nya, terus PVID, mechanical equipment ya, kemudian membuat plumbing dan piping, terus plumbing picture-nya, kemudian electrical. Nanti teman-teman bisa memodelkan untuk elemen-elemen yang berkaitan dengan MEV nanti di menu tab system. Kemudian di sini ada insert ya, di mana insert sendiri untuk tool menginsert atau memasukkan
ke dalam project kita, yaitu referensi dari file Rapid itu sendiri menggunakan link Rapid. Adapun kita bisa menggunakan link IFC. Link IFC ini adalah extension atau tipe file standar ya untuk interoperability model, di mana teman-teman bisa menggunakan link IFC sebagai standar. Walaupun nantinya mungkin si file tersebut itu dari platform lain seperti Tekla, Daytrable ya, kemudian dari Archicad, nanti teman-teman bisa berkolaborasi berinteroperability data di project menggunakan file IFC. Selanjutnya di sini ada linked. Nah, ini pun teman-teman untuk berkolaborasi menggunakan file-file CAD bisa menggunakan link ya, link CAD maupun link topografi yang biasanya digunakan untuk teman-teman surveyor dari software land development kalau dulu ya. Mungkin kalau sekarang Civil 3D nanti bisa diinsertkan lewat link topografi. Kemudian DWF markup ya, untuk mengkolaborasikan markup ya, atau anotasi yang dari komen yang nantinya ini digunakan untuk MK atau misalkan dari owner, ketika misalkan kita memberikan suatu approval design ke dari MK atau di owner sendiri, memberikan markup dari desain yang sudah kita sampaikan gitu. Nanti ya markupnya sendiri yang akan kita copy sebagai referensi untuk merevisi model yang akan kita kerjakan. Jadi call untuk image ya. Kemudian di sini ada point cloud. Nah, teman-teman pun pada saat berkolaborasi bisa menggunakan point cloud. Point cloud itu salah satu penerapannya ketika misalkan menggunakan teknologi 3D photogrammetric ya, yang biasanya mungkin teman-teman bisa menggunakan drone, kemudian data drone pencitra tersebut diambil dengan drone tersebut dan diolah datanya dengan, kalau misalkan dari Autodesk itu menggunakan recap ya, kemudian nanti ada proses kembali dan nanti si hasilnya akan bisa kita jadikan referensi dalam pemodelan proyek kita gitu. Bagaimana si kondisi existing tersebut bisa kita gunakan sebagai referensi pemodelan. Oke, untuk pengaturan collaboration modelnya nanti di sini. Kemudian teman-teman pun bisa nge-manage dari setiap link yang digunakan, baik dari Revit, IFC, CAD, kemudian topografi. Oke. Selanjutnya di sini ada import CAD ya. Seperti tadi di Linked, perbedaan import CAD sama Linked ini ya, kalau untuk import CAD berarti sama-sama referensi, tapi CAD-nya itu sudah masuk include atau embedded di file project-nya, sehingga resikonya file project yang kita kerjakan itu menjadi besar filenya karena ada file CAD yang terimport ke dalam file project Revit gitu. Bedanya dengan link Revit, kalau link Revit itu bersifat link dari folder lain atau dari repository lain gitu. Karena bersifat link, dan nanti pun untuk pada saat teman-teman mengcopy atau mengerjakan di platform yang lain, referensinya dari link CAD tersebut harus dibawa gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan berbeda folder harus di reload kembali gitu. Gitu sih. Bedanya tadi di itu ya, untuk import CAD sama link CAD di tipe filenya, kalau menggunakan import CAD si file projectnya akan lebih besar. Kemudian di sini ada import GBXML. Ini teman-teman kalau misalkan mempunyai file biasanya dari Inventor atau software seperti di SolidWorks gitu untuk pemodelan referensi ya, nanti bisa menggunakan extension GBXML untuk ekspornya, kemudian diimport lewat Revit ini. Kemudian untuk nge-load setiap family atau library yang kita gunakan bisa di sini di-insert ke load Autodesk family. Nah, di sini juga disediakan. Oke. Kemudian load group. Nah, kalau misalkan ada grup-grup yang sudah kita copy, bisa kita load. Oke.
Oke, itu untuk menu insert ya. Kemudian di sini anotasi untuk memberikan anotasi seperti memberikan dimension, detail, terus nanti memberikan tagging secara otomatis atau menggunakan ladder informasi berupa teks atau label nanti bisa digunakan di sini. Kemudian color fill, simbol nanti bisa menggunakan di menu annotate. Kemudian di sini untuk analyze, teman-teman pun ini disediakan dari Revit ya untuk menganalisis model, misalkan untuk struktural analitik bisa menggunakan Revit ini sebagai media analisisnya. Bisa seperti layaknya kita menggunakan ya SAP atau ETAP gitu. Seperti itulah. Nanti outputnya pun hampir sama seperti itu. Kita melakukan kombinasi load combination gitu ya dari situ. Kemudian untuk space and zone ini pun sama ya untuk analitik yang ke arah arsitektural, dan di sini ada untuk panel schedule quantities untuk untuk arah ducting pressure loss report, pipe pressure loss report nih untuk arah analisa ducting sama pipa. Oke. Kemudian untuk energi analysis model pun di sini ada energi optimization yang sering dilakukan oleh teman-teman arsitektur adalah dalam mengerjakan sustainable ability building gitu ya. Di sini bisa system zone atau misalkan create energi model ya menggunakan metode SANPET, energi analyze. Kemudian optimize-nya di sini nanti bisa kelihatan, kemudian sistem analyze-nya dan generate data bisa dilakukan di energy optimization. Ini untuk road analyze, di sini pun untuk tipe yang terbaru ya sudah disediakan oleh Revit untuk menganalisa sistem wiring ya atau ya wiring lah gitu ya. Kemudian untuk si analisa yang lebih advance, teman-teman pun bisa menggunakan robot structure analysis nih. Nanti ini ada di salah satu ASC collection di mana kita pun bisa menggunakan robot structure analysis. Ini lebih advance seperti layaknya software analytical pada umumnya seperti SAP atau ETAP ya. Oke. Kemudian di sini ada meshing dan site di menu meshing and site ini untuk memodelkan gubahan massa atau membuat suatu bentuk-bentuk parametrik nih yang tidak beraturan. Teman-teman bisa membuat di sini dan nanti pun bisa membuat konseptual mesh, model by phase, terus model-model site ya seperti misalkan menempatkan pohon-pohon, nanti di sini untuk parking layout ya atau parking komponen nanti bisa di sini. Kemudian untuk di menu collaborate ini untuk teman-teman berkolaborasi menggunakan local server maupun yang berbasis cloud ya di sini. Pengaturan untuk worksheet-nya nanti di sini. Kemudian untuk view itu untuk menyajikan view template, menampilkan atau mengatur visibility graphic setiap elemen yang kita gunakan. Kemudian di sini pun ada presentation, membuat view, kemudian mengeluarkan legend atau schedule quantity, material take off maupun quantity take off, dan sheet list nanti bisa di teman-teman gunakan di menu tab view ya. Kemudian untuk membuat sheet baru nih, sheet komponen ada di sini dan misalkan ada beberapa project yang sudah kita buka, nanti bisa pengaturannya di sini. Misalkan untuk menutup dari tab view yang sudah kita buka bisa melakukan close inactive di sini. Oke. Dan ini untuk pengaturan layar ya yang akan kita gunakan. Karena mungkin ini baru satu yang saya sajikan, coba saya bukakan beberapa view ya. Nanti teman-teman bisa mengaturnya seperti ini nih. Oke. Kemudian
Untuk view manage, nah ini untuk view manage ini banyak sekali ya yang kita atur pengaturan material. Itu snapnya, object stylenya, project information, dari informasi-informasi project yang yang nantinya secara parameter kita atur sedemikian rupa di sini. Settingan-settingan terkait project atau settingan-settingan berdasarkan tipe struktural setting atau connection setting, nanti bisa pengaturannya di sini. Kemudian di sini pun di menu manage ada pengaturan untuk location, coordinate, position, dan beberapa ini fitur-fitur baru yang disediakan ya. Ini adanya di 2021 ke atas yang Create Steady menggunakan generative design. Oke. Dan di sini pun ada pacing nanti yang sering digunakan teman-teman project nih untuk melakukan suatu sequence pekerjaan setiap fase gitu ya. Kemudian ini ada add-in, teman-teman setelah menginstal add-in nanti akan muncul di sini, dan beberapa add-in yang seperti Enscape, terus Twin Motion nanti bisa muncul di sini. Ini salah satu add-in juga, BIM Interoperability Tool untuk yang digunakan untuk nantinya sebagai data report ya, data report dari elemen-elemen yang kita modelkan. Kemudian Datasmith ini untuk sama seperti add-in juga, ini add-in untuk visualisasi, ini Rebar untuk add-in, dan kemudian ini ada menu yang terakhir modify. Ketika semua ada elemen ya, nanti akan ke menu modify secara otomatis, mau nanti memodifikasi itu memindahkan, mau mengcopy, memirror, memutar, atau misalkan melakukan ray ya, atau misalkan juga memodifikasi dari elemen seperti splitting, nanti ada di sini. Oke. Nah, ini perubahan-perubahan geometri dari kategori object model maupun kategori annotation. Nantinya teman-teman bisa menggunakan modify menu tab. Oke. Oke, untuk menu kemudian kita lanjut ke properties. Nah, ini untuk properties sendiri ketika ada elemen yang kita klik, misalkan di sini level, nanti akan muncul di sini pengaturannya, dan begitupun elemen-elemen lain seperti misalnya kita membuat suatu tembok, wall, pada saat kita create objek tersebut, maka pada saat kita select, ini elemennya akan pengaturannya di sini di properties ya. Nanti pun bisa kita edit setiap komponen yang kita select, kemudian kita atur berapa sih ketinggiannya, berapa apa materialnya, terus spesifikasinya apa, nanti bisa di kolom dialog untuk editing, edit tipe elemen tersebut. Oke, kemudian di sini pun ada project browser. Biasanya untuk secara default nanti akan tersajikan di sini nih. Nah, ini terserah dari teman-teman ya, mau misalkan si project browser sendiri mau di arah sini, atau misalkan mau di arah sini, itu ya tergantung dari teman-teman bagaimana enaknya tampilan pengaturan dari user interface ini digunakan, karena ini mau di kiri di kanan bisa diatur. Oke. Kemudian untuk project browser sendiri di sini untuk pengaturan setiap level arsitektur menggunakan floor plan, kemudian untuk ceiling floor ini level-level untuk ceiling ya, kemudian ini untuk view 3D nanti akan muncul di sini untuk tampak setiap tampak ini ya, elevation yang sudah kita setkan di sini secara default akan saja di sini. Kemudian di project browser juga ada legend yang nantinya sebagai informasi yang akan membantu kita dalam menginformasikan di gambar yang akan kita buat. Di sini ada schedule dan quantities, kita bisa mengeluarkan semua tipe quantity take off maupun material take off nanti akan terkumpul di sini nih. Oke, di sini pun ada new sheet atau new note block nanti akan tersimpan di sini. Kemudian masih di project browser, di sini pun ada sheet yang dimana teman-teman bisa membuat lembaran-lembaran yang digunakan untuk pembuatan gambar kerja ya, seperti pembuatan shop drawing sampai ke title block untuk
soft as built drawing. Kemudian di sini pun ada menu families, semua library-library yang sudah di-insert ke dalam project tersebut akan tersimpan di family terus ini. Dan ada grup elemen nanti tersimpan di sini. Oke, dan setiap link-link yang teman-teman insertkan, terutama untuk link Revit nanti akan muncul di sini juga. Oke, kemudian di sini yang paling bawah ada user interface mengenai view ya. View mau tampilan terkait skala berapa dari tampilan gambar yang akan kita sajikan. Kemudian di sini ada detail view. Detail view dari coarse, medium, fine ini nanti pun secara jelas akan saya jelaskan pada saat proses pemodelan. Kemudian di sini ada graphic display option, bisa untuk tampilan ya, tampilan baik tampilan seperti ini, terus tampilan wireframe, hidden, kemudian tampilan consistent color, kemudian di sini pun bisa menggunakan realistic. Ini pun harus pertimbangkan pada saat teman-teman menggunakan realistic graphic display option ini, karena sangat-sangat berpengaruh kepada grafik card yang teman-teman gunakan pada saat kita menggunakan fitur atau view dari ya tampilan materialnya akan muncul gitu di sini ya. Namun ya secara performa nanti akan agak sedikit lebih berat pada saat teman-teman menyajikan dalam graphic of display realistic. Oke. Kemudian di sini ada untuk pengaturan sun setting, mau diaktifkan atau dimatikan untuk sun settingnya nanti di sini nih. Kemudian di sini ada shadow, pengaturan shadow elemen. Nanti teman-teman bisa mengatur apakah shadownya mau dihilangkan atau tidak. Alangkah baiknya sih kalau misalkan dalam pemodelan kita dihilangkan saja, karena sangat-sangat effort berat terhadap proses pemodelan. Oke, di sini ada render, teman-teman pun bisa melakukan render ya. Render, kemudian crop view dari tampilan gambar yang disajikan, dan di sini bisa melakukan temporary misalkan nih elemen ini kita akan hide, klik kanan hide. Kemudian di sini bisa dimunculkan menggunakan ini nih yang kon lampu ya. Oke. Kemudian kita menonaktifkan kembali hide-nya dan klik kanan unhide. Oke. Di sini pun ada pengaturan terkait tadi temporary hide ya. Temporary hide itu misalkan kita mau isolate elemen misalkan menyajikan elemen itu aja. Gitu. Oke. Reset. Ini highlight displacement set, kemudian ini reveal consistent. Oke, mungkin itu untuk user interface secara general, dan nanti pun secara spesifik ya pada saat teman-teman memodelkan, misalkan di sini pada saat pemodelan wall langsung ada option bar ya, bagaimana dari option bar itu pengaturan pemodelan mau di sebelah mau dari atas ke bawah atau bawah ke atas, misal harus connect terhadap level mana, nanti pengaturannya di sini. Kemudian tingginya berapa, orientasinya dari mana, dari tengah atau dari kanan, sebelah kiri model ya. Nanti di sini, dan di sini pun ada pengaturan untuk offsetnya. Oke. Mungkin itu untuk tipe user interface ya. Dan mungkin yang terakhir untuk yang sering digunakan oleh teman-teman arsitektur, di sini ada option nih. Design option. Ketika misalkan teman-teman mau menggunakan atau mau membuat suatu alternatif desain, dan nanti untuk
option tersebut bisa menggunakan design option ya. Oke. Itu untuk pengenalan terkait user interface ya. Oke, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Oke, saya stop dulu.